Selamat pagi. Salam jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran apa untuk bab bioteknologi. Apa itu teknologi? Bioteknologi, bioteknologi ini adalah olahan hasil makhluk hidup atau biologi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Apa yang sering kita jumpai? Itu sampai pisang, ini tempe ya, ini tempe sering kita jumpai di meja makan, di pasar, di tempat orang pesta. Banyak. Ada roti, ini adalah kecap. Jangan dilihat mereknya anak-anak. Ini, dan yang kedua adalah olahan dari susu, yogurt. Ini adalah contoh-contoh produk hasil bioteknologi. Bioteknologi asalnya dari biologi, sesuatu yang hidup dengan teknik tertentu, tentunya hasilnya digunakan untuk umat, dimanfaatkan manusia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menerapkan ini. Tujuannya menerapkan bioteknologi dan perannya pada manusia. Jadi, setelah mempelajari ini, anak-anak saya harapkan bisa mendefinisikan pengertian tentang apa itu bioteknologi tadi, mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan, bioteknologi dalam produksi pangan. Jadi, bisa menggambarkan manfaatnya, keuntungannya apa, terutama dalam industri pangan. Kemudian mendata produk-produk bioteknologi baik secara konvensional dan modern di lingkungan kita. Mari anak-anak kita bahas apa itu bioteknologi. Jadi bioteknologi itu berasal dari kata bios, biar agak keren ya, kita bisa baca bios, biar agak keren, yang berarti hidup, sesuatu yang hidup, bios, dan teknologi yang berarti metode, cara. Di dalam saya ini tentunya metode ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis. Jadi bioteknologi itu adalah pemanfaatan prinsip metode ilmiah yang menggunakan jasa makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk, tentunya yang bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Biasanya ilmu bioteknologi ini didampingi yang paling banyak mikrobiologi. Apa itu mikro? Apa itu biologi? Tentu kalian sudah paham, sudah agak familiar dengan ini. Mikro itu kecil, biologi hidup, sesuatu hidup yang sangat kecil. Apa itu? Biasanya jamur, bakteri, dan lain-lain. Lain-lain virus, macam-macam ya. Nah, ini ganggang. Kemudian biokimia, perpaduan antara biologi dan kimia. Ilmu tentang genetika yang baru aja kita lewati kemarin, bab kemarin, genetika, dan biologi sel, dan macam-macam. Teknik kimia, ada enzimologi. Ini bisa dicari untuk pendukung ini. Yang jelas, bioteknologi ini adalah sesuatu yang berasal dari makhluk hidup dengan menggunakan berbagai teknologi, metode tertentu yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Bioteknologi dibagi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita lihat, bioteknologi
konvensional. Mana? Pasti ingat apa itu konvensional biasanya. Konvensional itu identik. Kalau kita dengar konvensional itu sesuatu yang banyak, biasanya banyak, murah, dan agak kurang memerlukan suatu ketelitian atau teknologinya agak lebih sederhana. Ini konvensional. Contoh ini, kita lihat definisinya. Bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk juga jasa. Produk dan jasa. Contoh jamur. Jamur ya bisa untuk kita kenal jamur untuk membuat tempe dan bakteri. Biasanya ini untuk membuat tape. Jadi bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme sebagai alat yang menghasilkan produk. Nah, ini. Jadi mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan proses yang dibantu mikroorganisme. Ini biasanya menggunakan kita sebut atau kita beri nama oleh khalayak ramai bioteknologi konvensional. Contoh tadi tempe, tapai, kecap. Kalau contoh-contoh ini tempe, tape, banyak. Kecap di daerah Pembang ini belum tahu Bapak. Lihat kecap. Kalau tempe, tape, tidak. Tahu tidak termasuk, beda. Tahu tidak menggunakan fermentasi. Tahu itu hanya pengendapan, jadi tidak masuk anak-anak. Tempe, tape. Ya, kecap menggunakan fermentasi. Oncom, alkohol, asam astat, asam cuka ya digunakan untuk ini. Dan bukan asam yang digunakan untuk karet, itu terlalu mewah kalau digunakan untuk membuat karet ya, hanya untuk bakso ya, ini untuk pengobatan, termasuk produk gula, keju, dan yogurt olahan dari susu. Ini rata menggunakan bioteknologi konvensional. Kemudian bioteknologi modern. Ini biasanya menggunakan bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, menggunakan perkawinan silang, DNA rekombinan, atau pemutusan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning. Kemarin di waktu korban kan ada sapi yang besar-besar, tuh sapi Brahman atau Brahman. Nah, ini konon digunakan dengan teknologi cloning. Kemudian kultur jaringan, kita kebun-kebun sawit. Itu ada kebun sawit yang samping sana itu besar, banyak-banyak, pakai pengembangannya dengan kultur jaringan. Gennya diambil, disilangkan yang terbaik, terus itu diolah dengan cara tertentu. Ambil selnya dipisah dalam suatu ruang yang steril, terus bumbu tunas, jadilah individu baru. Dinamakan bibit. Kalau sawit ya namanya bibit sawit, individunya tergantung. Jadi bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti rekombinan, terus penyambungan, ini dinamakan bioteknologi modern. Banyak ini di bidang industri memberantas hama secara biologis, tanaman-tanaman, banyak lagi ini. Nah, ini akan dipelajari kalian besok kalau masuk jurusan biologi, ambil spesialis khusus mikrobiologi. Adik-adik biasanya kalau sudah masuk SMA, masuk IPA, terus masuk biologi, ada penjurusan, ada ekologi, mikrobiologi, gitu. Nah, apa manfaatnya? Manfaat dari bioteknologi ini adalah tentunya untuk kemaslahatan hidup.
meningkatkan nilai gizi, membuat super makanan baru. Kalau ini nata de coco ya. Nah, nata de coco ini adalah air kelapa yang dibuang. Ini sebetulnya yang Bapak tahu ini biasanya untuk membuat kertas anak-anak. Nah, hasil sisanya itu dibuat makanan ini. Jadi nata de coco ini dan nilai gizinya rendah, tetapi kalorinya tinggi. Cocok untuk orang diet. Nilai gizinya rendah, tapi cukup enak untuk mengganjal perut. Nata de coco. Dan dapat membuat makanan tahan lama. Dan secara tidak langsung menambah ekonomi kerakyatan. Ya, ini apalagi bioteknologi konvensional ini tidak perlu memerlukan biaya banyak. Hanya membuat tempe, membuat tape itu kan sederhana, nggak nyampe 5.000 sudah bisa jadi. Mungkin ini apa gunanya ini? Karena penyegaran. Mengapa kedelai perlu dibuat tempe? Nah, tujuannya apa? Mengapa kedelai kok perlu dibuat tempe? Kan nggak ada gunanya kira-kira. Dimakan langsung juga enak. Ngapain susah-susah menjadi tempe? Nah, ini pertanyaan ini silakan ditulis. Alasanmu bebas atau dengan dikirim lewat suara. Ditaruh di Google Classroom. Oke, saya kira itu untuk sementara. Sampai di sini pertemuan dengan Bapak. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan selalu.